Nggih. Baik Bunda, kita mulai saja nggih untuk kegiatan parentingnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat semua nggih Bunda nggih? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, untuk kegiatan parenting pada hari ini kita bagi jadi 2 sesi nggih. Jadi sesi yang pertama adalah materi, kemudian yang kedua nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi monggo mungkin Bunda nanti ada keluhan atau ada permasalahan nanti bisa langsung tanya nggih. Baik Bunda, saya share dulu materinya nggih. Nggih, sudah terlihat nggih materinya nggih Bunda? Baik Bunda, saya mulai saja nggih. Jadi di sini kita bertemu secara virtual nggih dalam kegiatan parenting. Di sini saya sudah mengambil tema nggih untuk kegiatan hari ini, yaitu mensinergikan pembelajaran antara guru dan orang tua. Parenting itu apa nggih? Mungkin panjenengan tanya. Jadi parenting merupakan sebuah proses terhadap anak. Jadi interaksi antara orang tua dengan anak. Sedangkan sinergikan, jadi menyamakan pola pengasuhan yang diberikan sekolah dengan pola pengasuhan yang diberikan orang tua di rumah. Jadi apa yang diberikan pada anak di rumah haruslah selaras dengan pengasuhan yang diberikan guru di sekolah. Jadi maksudnya Bunda di sekolah misalkan anak dibiasakan sebelum makan cuci tangan, kemudian berdoa, diharapkan sama. Jadi apa yang diajarkan di sekolah nanti diterapkan di rumah seperti itu. Nanten maksudnya kemudian di sini ada pendapat menurut Tony R. Semiawan, jadi mengemukakan bahwa lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Jadi kenapa saya sampaikan kepada panjenengan biar sinergi, karena memang sekolah kan hanya berperan kecil nih Bunda, hanya beberapa jam saja di sekolah. Tetapi di rumah lebih lama, lebih banyak dihabiskan anak di rumah, sehingga pembentukan karakter memang lebih banyak terbentuk dari lingkungan keluarga. Ngeten nggih. Selanjutnya, oke Bunda, kita bahas sekarang tentang anak usia dini. Apa sih anak usia dini nggih? Jadi anak usia dini itu adalah anak prasekolah. Jadi anak prasekolah di mana mereka itu berusia antara usia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi masuk pada kategori golden age atau masa keemasan, sehingga masa namanya emas jadi masa sangat penting, karena masa ini sangat menentukan seperti apa mereka kelak jika dewasa, baik dari segi mental maupun kecerdasan. Jadi anak-anak kita kan masuk pada usia 0 sampai 6 tahun, jadi masuk pada kategori golden age, masa keemasan. Jadi anak-anak ini harus hati-hati, perlakuannya harus hati-hati, harus diperlakukan dengan baik, harus ditanamkan nilai-nilai karakter yang baik, karena akan berpengaruh pada pembentukan karakter nanti pada waktu dewasa. Ngoten nggih. Kemudian di sini Bunda saya sampaikan ada prinsip kegiatan pendidikan anak usia dini. Nah, selama ini kan Bunda-bunda tidak mungkin ada yang belum paham tentang apa itu sih pendidikan anak usia dini. Oh, kenapa kok di sana cuma bermain aja? Nah, di sini akan kami jelaskan nggih. Jadi prinsip kegiatan pendidikan anak usia dini pada dasarnya yang pertama adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, jadi kita itu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Apa yang dibutuhkan anak? Nah, di sini dapat dikatakan bahwa anak itu butuhnya itu adalah bukan gadget,
Bukan butuh barang mewah, tetapi butuh asu, asi, dan asa. Jadi butuh asu tentang asupan makanan, tentang pemberian asupan, kemudian asi, kasih sayang, dan asa yaitu berkenaan dengan stimulus tentang aspek-aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu prinsip kegiatan pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran anak harus sesuai dengan perkembangan anak. Jadi anak jangan sampai dipaksakan untuk mengetahui sesuatu yang memang belum waktunya. Anak dipaksa untuk bisa tapi tidak sesuai dengan usianya. Jadi anak pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak artinya sebagai pendidikan yang cocok untuk anak yang sesuai. Anak usia dini tentunya pembelajarannya tentunya dengan cara bermain, tentunya dengan cara yang menyenangkan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Nah, jadi kecerdasan majemuk ini mencakup 6 aspek perkembangan. Jadi dalam pendidikan anak usia dini ada 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan, yaitu meliputi nilai-nilai spiritual, kemudian sosial emosional, fisik motorik, kognitif, kemudian seni dan kreativitas. Jadi 6 aspek perkembangan ini harus dikembangkan secara holistik, secara keseluruhan, tidak boleh terpisah-pisahkan. Ngaten nggih? Selanjutnya, belajar melalui bermain. Nah, jadi anak usia dini ini belajarnya ya sambil bermain, namanya anak-anak. Tetapi bermain yang bermakna. Anak bisa belajar melalui kegiatan bermain di rumah, misalkan ya. Jadi anak jangan sampai dibiarkan untuk diam, untuk termenung, misalkan memegang gadget, menonton TV terlalu lama. Nah, itu tuh tidak baik. Tentunya anak perlu anak usia dini itu belajarnya melalui bermain. Biarkan anak bermain, biarkan anak mengeksplor diri, kemudian anak menggunakan alat-alat yang ada di rumah digunakan dalam kategori aman, ya. Tetapi dengan bermain, nah, mereka akan menemukan suatu pembelajaran. Oke, selanjutnya, kemudian tahapan perkembangan membaca anak usia dini. Nah, saya jelaskan kalau bunda-bunda datang yang dimaksud membaca itu seperti apa sih? Di sini harus saya jelaskan. Jadi tahapan perkembangan membaca anak usia dini di sini ada 5 tahapan perkembangan membaca. Yang pertama adalah tahap fantasi. Nah, tahap di mana anak-anak itu senang, merasa happy, itu masuk pada tahap membaca. Anak merasa senang diberi sesuatu dapat membaca. Kemudian yang kedua adalah tahap pembentukan konsep diri. Konsep diri misalkan di situ ada mamanya kok diam. Dia sudah paham bahwa sedang marah, tapi anak-anak ini mampu menceritakan, ketemu gambar, lihat gambar dalam majalah, terus anak mampu menceritakan apa yang ada dalam gambar, berarti anak di sini sudah bisa membaca, dikatakan bisa membaca dalam tahap membaca gambar. Selanjutnya ada tahap pengenalan bacaan. Nah, pada tahap pengenalan bacaan ini biasanya anak-anak akan dikenalkan seperti A, I, U, E, O, kemudian A, B, C itu huruf-huruf itu lambang-lambang huruf di situ masuk pada tahap pengenalan bacaan. Selanjutnya yang kelima adalah independent reader stage ya. Jadi tahap membaca lancar. Baru anak setelah melewati tahapan-tahapan itu barulah anak akan masuk pada tahap membaca lancar. Jadi bunda-bunda nggak usah khawatir, anak saya kok masih belum bisa membaca ini. Nah, karena memang semua ada tahapan. Semua ada tahapannya dan perkembangan setiap anak memang tidak sama. Jadi misalkan anaknya sudah bisa membaca gambar, oh berarti anak saya sudah masuk pada tahap membaca gambar. Sebentar lagi pasti akan masuk pada tahap pengenalan. Dan selanjutnya setelah itu baru pasca lancar. Ngaten nggih? Jadi paham nggih Bunda?
Selanjutnya, nah, 8 hal yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Nah, di sini untuk hal yang perlu diperhatikan pada anak usia dini, yaitu yang pertama adalah anak sebagai pembelajar aktif. Jadi anak ini sebagai pembelajar aktif, dia suka aktif, tidak mau diam. Nah, makanya kalau setiap kegiatan pembelajaran, kalau bisa memang kegiatan yang bukan diam, tetapi kegiatan yang aktif. Misalkan anak-anak bunda sedang masak di rumah, anak-anak diajak, ayo Mimi minta tolong dipotongkan kacang panjangnya. Di sini sudah anak-anak yang pertama sudah belajar, yang dikembangkan fisik motoriknya, memotong kacang panjang. Anak-anak, ayo itu dipotong pendek-pendek. Sudah mulai mengenal konsep matematika, yaitu pendek, seperti itu. Kemudian menghitung, atau kemudian mencuci, ini juga sudah masuk pada kategori pembelajaran yang aktif. Jadi anak-anak itu memang tidak bisa diam. Anak usia dini cenderung itu memang aktif, tetap tidak pasif seperti itu. Selanjutnya Bunda, hal yang perlu diperhatikan pada anak usia dini adalah interaksi sosial anak. Kita harus memperhatikan bagaimana sih interaksi sosial anak. Apakah anak-anak ini perkembangan sosial emosionalnya sudah berkembang dengan baik atau belum. Di sini dapat dilihat. Nah, jika putra-putri kita sudah anak dapat bekerja sama dengan teman, bermain, kita perhatikan dia saat bermain dengan temannya. Lu ada yang dorong tiba-tiba mobil-mobil yang didorong, ada yang menarik. Berarti di sini anak-anak ini sudah berkembang. Anak sudah dapat bekerja sama, berarti di sini sosial emosionalnya sudah mulai berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Nah, yang perlu diperhatikan pada anak usia dini adalah anak membutuhkan lingkungan yang kondusif, aman, dan anak-anak ajak anak di tempat-tempat yang aman. Di rumah suasananya harus aman, benda-benda yang berbahaya harus dihindarkan. Karena anak-anak masih belum tahu bahaya, jadi harus aman dan juga nyaman. Nah, seperti itu, Selanjutnya, mengembangkan kecakapan hidup. Jadi ini sudah perlu diajarkan bagaimana mempelajari life skill kecakapan hidup. Jadi mulai harus diajarkan pembiasaan-pembiasaan yang memang dibutuhkan nantinya, seperti problem-problem hidup, seperti contohnya habis makan, sudah harus diajarkan dirinya sendiri. Ini contoh-contoh mengembangkan kecakapan life skill, Monggo Bunda, saya tunggu, mungkin ada pertanyaan, kita bisa sharing di sini, nggih. Berarti video mau diminggu saya kita Monggo, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan memang semua yang sudah saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memang bisa difahami, nggih. Mudah-mudahan memang benar-benar diterapkan, nggih. Bunda Nening mau menyampaikan sesuatu? Bunda, saya mau tanya, gimana caranya supaya bisa, ini loh, saya kan kerja, ya kan, kalau daring itu, anak-anak itu kan, saya kadang malam bisanya Bun untuk mengerjakannya.
Nah, solusinya bagaimana ya Bunda ya supaya anak saya tuh bisa nurut kalau sama saya tuh biasanya Mohon belajarnya maaf itu Bunda Daning, ini untuk suaranya memang tidak dapat saya dengar. Mungkin bisa lewat chat, nggih. Oh, inggih. Monggo Iya, bisa lewat ya chat, nanti Bun. saya jawab, nggih. Kalau ngikutin anu Netflix, nanti kontak ganti nih, emang hilang. Iya. Lali kebiasaan. Monggo Bunda, mungkin ada pertanyaan bisa ditampung di kolom chat, nggih. Oh, ngoten. Suara saya tidak terdengar, nggih Bunda. Oh, sebentar, nggih. Baik Bunda, suara saya apakah sudah terdengar, nggih? Baik Bunda, suara saya apakah terdengar? Nggih, sudah terdengar Bunda? Nggih, sudah terdengar Bunda? Oh, nggih. Oh, Baik nggih. Bunda, di sini Baik ada Bunda, di sini Bunda ada tanya, nggih. Bunda, saya mau tanya bagaimana menyikapi anak yang tidak mau Bunda belajar karena bertanya bekerja. nggih. Dan mau tanya tidak Karena mau bekerja, belajar jadi karena anak saya kalau saya ajari selalu bilang nanti kemudian anak lebih saya kalau asik saya ajari bermain. selalu bilang nanti kemudian lebih asik bermain. Nggih. Ini saya coba jawab nih Bunda, kalau ini persoalannya jadi anak tidak mau belajar nggih. Sedangkan Bunda bekerja, ngoten nggih. Jadi anak belajar. Sebentar nggih Bunda, ini masih ada gangguan sebentar nggih. Baik Bunda, suara saya apakah sudah terdengar nggih? Ini ada gangguan Baik Bunda, terus. suara saya apakah sudah Ampun nggih. Oke, jadi di sini persoalannya nggih Bunda, jadi anak tidak mau belajar. Nah, mamanya bekerja, ngoten nggih. Kemudian anak kalau diajari selalu bilang nanti kemudian lebih asik bermain. Nah. Baik, suara saya terdengar Bunda. Saya pakai HP di suara Bunda. saya terdengar Bunda. Saya pakai HP di Bunda. Terdengar. Oke. Jadi kalau menurut saya Bunda untuk menyikapi anak yang selalu
Bilangnya selalu nanti nggih. Tidak apa-apa Bunda. Kalau untuk anak usia dini, alangkah baiknya kita ikuti saja apa yang menjadi keinginan anak. Tetapi kalau memang anak mau bermain, biarkan baik. Setelah itu baru anak diberi hanya perjanjian. Jadi misalkan ada anak belajar, maunya bermain, oke, boleh belajar, oke, boleh bermain, oke, jadi bermain dulu, oke, tapi janji ya, setelah bermain harus menyelesaikan tugas dari buku. Saya kira seperti itu, Bunda. Jadi misalkan anak memang tidak maunya bermain anak biarkan bermain. Tapi setelah itu anak-anak harus dikasih dibuat perjanjian dengan anak. Gimana kalau sekarang oke, boleh bermain dulu sudah sampai jam berapa? Nah, ini tugasnya mau jam berapa? Nah, seperti itu Bunda. Nanti bisa dicoba nggih Bunda nggih. Oke. Selanjutnya ini dari Bunda Lucy. Oke, Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Saya mau tanya, nggih, bagaimana menyikapi anak yang ketergantungan dengan gadget sehingga susah dalam berinteraksi dengan teman yang lain? Terima kasih. Oke, bagus sekali ini pertanyaannya, nggih, Bunda. Jadi untuk menyikapi anak yang memang sudah kecanduan gadget memang tidak mudah ya, tetapi alangkah baiknya kita sebagai orang tua tetap memberikan batasan berapa lama anak harus bermain gadget, tapi lebih baik memang anak diberi batasan memang hanya maksimal 1 jam saja. Jadi 1 jam saja untuk bermain gadget, selanjutnya mungkin gadgetnya bisa diambil dan anak dibiarkan bermain berinteraksi dengan teman-temannya. Atau nggih Bunda Lucy nggih. Nanti bisa dicoba nggih. Jadi nanti HP-nya memang tidak mudah nggih kalau sudah kecanduan memang anak sulit. Tetapi kalau diteruskan nanti juga berbahaya sebenarnya. Selain juga berbahaya radiasinya juga, tetapi yang memang, nah itu nanti sosialnya itu memang tidak mempunyai, tidak berkembang untuk sosial emosionalnya. Seperti itu, nggih. Semoga bisa membantu, nggih, Bunda Lucy, nggih. Selanjutnya, terima kasih. Oh, nggih, terima kasih sama-sama, Bunda. Oke, baik Bunda, sudah nggih. Untuk sesi pertanyaannya sudah tidak ada ini nggih. Baik Bunda, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan di sini dapat memberikan manfaat bagi kita semua nggih. Semoga mendapatkan yang terbaik, jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bunda-bunda di rumah selama pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih Bunda atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup nggih. Saya tutup nggih.